Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widiawati dengan NIM 2061201075, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci, Prodi S1 Manajemen semester 2. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara definitif, hak merupakan unsur nominatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dalam Islam. Pada dasarnya, semua rasul dan nabi adalah pejuang-pejuang penegak yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Di samping mengajarkan hubungannya dengan Sang Pencipta, juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia. Dalam hubungan dengan HAM dari ajaran pokok tentang Hablum Minallah dan Hablum Minannas, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perikemakhlukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga para binatang dan alam sekitar. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan hubungan antar komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3. Membela mereka yang teraniaya, 4. Saling menasehati, 5. Menghormati kebebasan beragama. Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut. 1. Hak persamaan dan kebebasan, 2. Hak hidup, 3. Hak perlindungan diri, 4. Hak kehormatan pribadi, 5. Hak berkeluarga, 6. Hak kesetaraan wanita dengan pria, 7. Hak anak dari orang tua, 8. Hak mendapatkan pendidikan, 9. Hak kebebasan beragama, 10. Hak kebebasan mencari suaka, 11. Hak memperoleh pekerjaan, 12. Hak memperoleh perlakuan sama, 13. Hak kepemilikan, 14. Hak tahanan. Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajat. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya yang dalam perspektif Islam disebut nilai ketakwaannya. Mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah 1. Melindungi nyawa, harta, dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak dapat dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. 2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. 4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu diwajibkan zakat kepada umat Islam, salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.